Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita tetap belajar dari rumah. Untuk pertemuan kali ini di bab baru yaitu tentang transformasi geometri. Yaitu pada pokok bahasan refleksi dan translasi. Tujuan pembelajarannya setelah menyaksikan video ini diharapkan nanti siswa dapat menentukan refleksi suatu titik atau benda pada bidang koordinat. Yang kedua, siswa dapat menentukan translasi suatu titik atau benda pada bidang koordinat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita mulai dengan yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Kalian tentunya tahu ya sifat-sifat cermin. Baik, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah koordinat kartesius. Ini ada segitiga. Segitiga ini akan kita refleksikan atau akan kita cerminkan pada garis, pada sumbu Y. Ya, kita mulai dari sumbu Y terlebih dahulu. Maka jika sumbu Y ini adalah cerminnya, maka bayangan segitiga ini adalah, ya, di sini ya. Jadi kalau ini adalah bendanya, maka bayangannya di sini. Baik, bagaimana sifat-sifatnya jika sebuah titik atau benda dicerminkan terhadap sumbu Y? Kita lihat ini adalah titik A. Titik A di negatif 4,1. Bayangannya di sebelah sini, yaitu saya tulis A aksen, yaitu di titik 4,1. Berikutnya, B di titik negatif 2,1 dan bayangannya di titik 2,1. Sedangkan untuk C di titik negatif 3,4, bayangannya di 3,4. Mudah ya? Baik, sekarang bagaimana kalau dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X? Maka cerminnya di sini. Maka bayangannya di kuadran ketiga ya. Iya, bayangannya adalah segitiga terbalik. Mudah ya? Nah, oke, baik. Kita kenali sifat-sifatnya. Jika titik di refleksi terhadap sumbu X, maka ya negatif 4,1 menjadi negatif 4, negatif 1. Berikutnya yang B menjadi negatif 2, negatif 1. Dan yang C menjadi negatif 3, negatif 4. Kalian bisa mengenali ya ciri-cirinya ya. Sehingga dapat kita simpulkan refleksi suatu titik A terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah XY-nya menjadi negatif Y, negatif X, Y. Sedangkan jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya yang negatif adalah Y-nya. Gitu ya. Baik. Anak-anakku, bagaimana kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X? Maka tugas kalian di rumah, silahkan kalian kerjakan seperti tadi yang sudah Ibu ilustrasikan lewat gambar ini. Jadi, saya berikan gambarnya seperti ini. Kemudian, kita refleksikan. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garisnya yang ini, ya, ini adalah persamaan Y sama dengan X. Bayangannya di mana? Kamu bisa menentukan sendiri. Berikutnya, jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, ya, maka bayangannya di mana?
Kalau sudah ketemu, apakah terbukti bahwa rumus ini betul? Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan bagaimana kalau direfleksikan terhadap sumbu, bukan sumbu ya, maaf ya. Ini adalah garis X sama dengan 1. Ini adalah garis X sama dengan 1. Maka kalau ini gambarnya, ini cerminnya, maka bayangannya di sini ya. Jaraknya sama. Ini 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Sehingga titik-titiknya ya seperti tadi. Ya, gitu ya. B dan titik J-nya. Nah, begitu pula untuk refleksi atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, ya, ini adalah garis Y sama dengan 1, maka cerminnya di sini dan titik-titiknya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah bendanya dan ini adalah bayangannya. Mudah ya? Bagaimana kalau dengan menggunakan rumus? Kalian juga bisa mengerjakan dengan rumus. Caranya, jika titik A ini kita refleksi terhadap garis X sama dengan H, ya tadi X sama dengan 1 ini. Jadi untuk X sama dengan H hanya bebas, ya. Maka bayangannya itu adalah 2 kali H dikurangi X. Tadi kan 2 kali ini ya, dikurangi ini. Oke, berikutnya jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan H, maka Y-nya yang diganti 2H kurangi Y. Mudah kan? Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak dengan materi berikutnya, yaitu translasi. Translasi itu lebih mudah daripada apa tadi? Ya, refleksi. Translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik atau benda dengan menggeser sesuai jarak dan arah yang ditentukan. Ya, contohnya ini, jika gambarnya ini anak-anak digeser menjadi seperti ini. Bergesernya itu kalau ya terhadap T, misalkan T 3,2, maka X-nya itu kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Kemudian sumbu Y-nya, untuk Y-nya jika positif ke atas, jika negatif ke kiri. Sehingga ini saya berikan contohnya anak-anak. Jika A ditranslasi oleh T 2,1 berarti A ini ya ditranslasi oleh T 2,1 berarti negatif 3 ke kanan sebanyak 2 berarti menjadi negatif 1 dan 1 ke atas sejauh 1 menjadi 2. Demikian pula yang B sama seperti di atas. Jadi 4 ke kanan sebanyak 2 jadi 6. 5 ke atas 1 menjadi 6. Mudah ya? Baik, sehingga rumusnya jika ditranslasi ya, sebuah titik ditranslasi terhadap T, A, B, maka titiknya tadi X ditambah A dan titik Y-nya B ditambah Y. Baik anak-anak, itu saja pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dengan baik. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.